Cemburu itu muncul karena ibu merasa rendah diri di hadapan wanita lain yang dilirik suami. Jika memang ibu adalah orang yang menarik, punya kelebihan, punya senjata yang bisa membuat suami bertahan dan bergantung pada ibu, maka cemburu itu tidak perlu. Pernah dengar istilah cemburu tanda cinta? Banyak orang mempercayai ungkapan ini hingga membuat mereka melegalkan perasaan cemburunya yang berlebihan. Lalu membuat pasangannya terkekang, tidak nyaman, seolah dicintai tapi merana, dan bikin hati tak sanggup bersama lagi. Ada tidak ya kira-kira subscriber saya di sini yang sering cemburu sama suaminya hingga level berlebihan? Jika ibu memiliki pengalaman seperti ini, coba tulis di kolom komentar dan saya akan baca satu persatu. Saya akan berikan contoh kasus. Ketika jalan ke mall bareng suami, tidak sengaja lirikan mata suami jatuh pada wanita modis yang lewat di depannya. Ibu mengira suami memandangi wanita tersebut lekat-lekat. Padahal wanita itu memang sekedar lewat. Tidak ada tujuan menggoda suami ibu dan mata suami ibu kebetulan pandangannya lurus ke depan. Lalu mata suami ibu dan wanita tersebut tak sengaja berpapasan. Setelah itu, ibu mengomel sepanjang jalan. Membuat telinga suami ibu berdengung, saking lamanya ibu bicara tentang lirikan suami ibu tadi saat melihat seorang wanita di mall. Mbak, kenapa tidak boleh cemburu sama suami? Itu adalah sinyal yang wajib saya tunjukkan agar suami tetap waspada. Boleh, saya tidak melarang cemburu pada suami. Tapi, saya melarang keras cemburu yang berlebihan karena itu tanda bahwa ibu tidak percaya diri. Cemburu adalah emosi terancam. Apapun yang mendapatkan perhatian dari suami, meski sedikit, bagi ibu itu adalah ancaman. Ibu takut jika suami saat nanti akan tidak memberikan perhatian dan kasih sayangnya pada ibu. Dan bentuk cemburu ini bermacam-macam. Secara umum, saya golongkan jadi 3. Jatuh sakit, badan jadi lemah, lumpuh, merasa tidak berdaya, gampang sakit-sakitan. Rambut rontok, sering mengeluh sakit di ulu hati atau mengalami mah akut. Emosi yang tak tersalurkan dengan tepat. Ini berupa merengek, menangis, mencurigai berlebihan tanpa ada bukti, mengekang, mengomeli, menuntut, dan menyalahkan suami. Kemudian, menyakiti fisik. Ini sudah masuk ke tingkat yang cukup serius karena biasanya tipe cemburu ini berani memecahkan barang, menyerang suami sendiri dengan cara menyakiti fisik dan sebagainya. Nah, coba ibu bayangkan, jika tiap hari ibu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti ini. Dikekang, dicurigai berlebihan, selalu disalahkan bahkan disakiti secara fisik karena emosi cemburunya tadi. Pasti ini akan membuat ibu tidak nyaman hingga ibu ada niatan untuk melepaskan diri dari suami. Nah, perasaan-perasaan seperti inilah yang bisa memicu seseorang mencari kenyamanan di luar pasangannya alias selingkuh. Cemburu itu muncul karena ibu merasa rendah diri di hadapan wanita lain yang dilirik suami. Jika memang ibu adalah orang yang menarik, punya kelebihan, punya senjata yang bisa membuat suami bertahan dan bergantung pada ibu, maka cemburu itu tidak perlu. Maka tingkatkan nilai diri ibu sampai ibu yakin bahwa suami tidak akan meninggalkan ibu. Nah, jika tips sederhana ini mampu membuka mata hati ibu dan membuat ibu mau berikhtiar untuk berubah menjaga keharmonisan rumah tangganya, maka bayangkan jika ibu mendapatkan bimbingan spiritual rumah tangga yang lebih lengkap. Bahkan saya sesuaikan dengan kondisi masalah rumah tangga ibu. Jika ibu berminat ikhtiar bersama saya untuk mengatasi masalah rumah tangganya apapun itu, silakan ibu bisa menghubungi saya melalui chat WhatsApp maupun telepon di nomor 0811164401. Bimbingan rumah tangga di tempat saya bersifat psikospiritual. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi, saya tidak sekedar mendengarkan curhat ibu seperti saat ibu curhat pada teman atau keluarganya. Apa yang perlu ibu lakukan? Bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C? Keputusan yang harus ibu ambil dan sebagainya akan saya bantu arahkan berdasarkan realitas. Kemudian, saya lengkapi bimbingan dengan ikhtiar spiritual menggunakan energi doa dan buka aura. Insya Allah, ikhtiar kita lebih optimal,
karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas dan dilengkapi doa serta energi buka aura. Nah, bagi ibu yang saat ini ingin segera menyelesaikan masalah rumah tangganya, jangan segan menghubungi saya ya.